Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fikran Zarfan. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi selanjutnya terkait tentang aplikasi dari gerak lurus beraturan, yakni kasus kendaraan saling bertemu. Berbeda dengan video yang sebelumnya yang membahas tentang gerak ini juga, yang membedakan adalah pada kali ini, kita akan meninjau pergerakan dari dua mobil, tetapi waktu keberangkatannya yang berbeda. Seperti yang kalian lihat dalam ilustrasi sebagai berikut. Jadi terlihat bahwa mobil yang berwarna biru atau mobil A, dia bergerak lebih awal daripada mobil yang B. Oke, jadi bisa kita lihat kembali lagi bahwa mobil yang warna biru ini dia bergerak lebih dahulu daripada mobil yang berwarna merah. Nah, dari sini kita akan mengetahui kapan dan di mana mereka akan saling berpapasan atau mereka akan saling bertemu. Langkah pertama adalah kita akan menganalisis dulu mengenai diagram-diagram atau lukisan-lukisan dari pergerakan-pergerakan dari kedua mobil tersebut. Jadi seperti ini ya. Terlihat bahwa seperti dalam video sebelumnya, kita sama-sama ketahui bahwa jarak antar mobil, yakni S, sama dengan hasil penjumlahan antara jarak yang ditempuh oleh mobil A ditambah dengan jarak yang ditempuh oleh mobil B. Tetapi yang membedakan dengan kasus yang sebelumnya adalah pada saat ini mobil A berangkat K detik lebih awal daripada mobil B. Berarti misalnya mobil K berangkat 2 detik lebih dahulu daripada mobil B. Berarti pada saat 1 detik mobil B belum bergerak, pada saat 2 detik mobil B belum bergerak, barulah di atas 2 detik lalu mobil B ikut bergerak. Sehingga berdasarkan analogi tersebut kita dapat menyimpulkan atau menuliskan secara matematis relasi yang menghubungkan antara waktu mobil A dan waktu mobil B adalah sebagai berikut. Waktu mobil A sama dengan K ditambah dengan waktu yang ditempuh oleh mobil B. Sehingga bisa kita ketahui pada saat awal, yakni K detik, maka mobil B belum berangkat, berarti TB-nya sama dengan 0. Maka dapat dilihat bahwa TA-nya akan sama dengan K. Kita ambil contoh, misalnya mobil A bergerak 5 detik lebih awal daripada mobil B. Berarti sebelum 5 detik, maka mobil B itu dia belum bergerak. Ya, sehingga misalnya pada saat mobil B telah bergerak selama 2 detik, berarti mobil A telah bergerak selama 5 tambah 2 detik, yakni 7 detik. Oke, misalnya mobil B telah bergerak selama 5 detik, berarti mobil A telah bergerak selama 10 detik. Oke, jadi selalu waktu mobil A harus selalu lebih besar daripada waktu mobil B. Selanjutnya dengan menggunakan persamaan GLB, yakni S sama dengan VA-TA ditambah VB-TB, kemudian variabel TA-nya kita masukkan ke dalam persamaan berikut, maka kita akan memperoleh suatu persamaan seperti ini. Oke, kemudian dengan sedikit penyederhanaan, jadi VA-nya kita kali masuk, kita akan dapatkan S sama dengan VAK ditambah VATB ditambah VBTB. Kemudian kita susun ulang, maka akan kita peroleh persamaan sebagai berikut. Dari persamaan ini, kita bisa mencari kapan mobil B akan bertemu dengan mobil A atau TB ya. Sehingga dari persamaan ini dapat kita tuliskan waktu bertemu menurut mobil B adalah TB sama dengan jarak pisah antar keduanya dikurangi dengan VAK dibagi dengan penjumlahan masing-masing kecepatan antara dua buah mobil tersebut. Sehingga karena nilai TB-nya diketahui, maka kita bisa menemukan waktu bertemu menurut mobil A, yakni TA sama dengan K ditambah dengan TB. Selanjutnya, posisi mereka bertemu yaitu cukup menggunakan persamaan GLB, yakni menurut mobil A dia akan bertemu pada jarak VA-TA. Sedangkan mobil B akan bertemu dengan mobil A setelah menempuh jarak VB dikali dengan TB.
Supaya lebih jelas, saya berikan satu buah contoh. Misalnya ada dua buah mobil bergerak pada suatu lintasan lurus dengan arah saling mendekati. Mobil A bergerak dengan kecepatan 40 km per jam dan mobil B bergerak dengan kecepatan 60 km per jam. Jika pada mulanya kedua mobil terpisah sejauh 120 meter, tentukan kapan dan di mana mereka akan bertemu apabila mobil A berangkat pada pukul 7.30 dan mobil B berangkat pada pukul 7.45. Langkah pertama adalah kita harus mendefinisikan variabel-variabel apa yang diberikan oleh soal. Adapun variabel-variabel yang dimaksud adalah sebagai berikut. Kecepatan mobil A atau VA sama dengan 40 km per jam, kecepatan mobil B, VB nilainya 60 km per jam, dan mereka terpisah pada jarak 120 km. Di sini variabel waktunya berbeda teman-teman ya. Jadi mobil A berangkat 15 menit lebih awal. 15 menit ini dapat kita lihat selisih antara 7.30 dan 7.45. Yani ada selisih sebesar 15 menit. Berarti mobil A berangkat 15 menit lebih dahulu daripada mobil B. Atau bisa kita tuliskan nilai K-nya itu adalah 15 menit atau 0,25 jam. Nah, langkah pertama adalah kita ingin mencari terlebih dahulu kapan mobil B bertemu dengan mobil A. Dengan memasukkan persamaan TB yang telah kita temukan sebelumnya, maka akan kita peroleh nilai TB-nya itu adalah bernilai 1,1 jam atau 1 jam 6 menit. Maknanya apa? Maknanya adalah mobil B akan bertemu dengan mobil A setelah mobil B bergerak selama 1,1 jam. Adapun menurut mobil A, dia akan bertemu dengan mobil B setelah bergerak selama 0,25 jam ditambah 1,1 jam, yakni 1,35 jam. Berarti mobil A akan bertemu dengan mobil B setelah bergerak selama 1,35 jam. Atau kita ambil salah satu jawaban tersebut untuk mendefinisikan waktu bertemunya. Jadi kita tinjau mobil B ya. Mobil B akan bertemu dengan mobil A setelah bergerak selama 1,1 jam atau selama 1 jam 6 menit. Berarti waktu totalnya mobil B akan bertemu dengan mobil A setelah berangkat selama 07.45 ditambah 01.06 atau sekitar pukul 8.51 menit. Oke, saya rasa jelas ya. Selanjutnya, kita akan mencari di mana kedua mobil tersebut akan bertemu. Jadi, menurut mobil A, dia akan bertemu dengan mobil B setelah bergerak sejauh 54 km. Oke, di sini VA-nya itu adalah 40 km per jam dan TA-nya itu adalah waktu tempuh yang dirasakan oleh mobil A pada saat bertemu dengan mobil B, yakni sebesar 1,35 jam. Berarti dia akan bertemu setelah bergerak sejauh 54 km. Sedangkan mobil B akan bertemu dengan mobil A setelah bergerak sejauh 66 km. Oke, jadi apabila kita menjumlahkan SA ditambah SB, yakni 54 km ditambah 66 km, maka kita akan memperoleh jarak antar kedua mobil seperti pada kan awal, yakni 120 km. Kalau begitu, sekian informasi mengenai aplikasi dari gerak lurus beraturan pada kasus dua buah kendaraan yang bergerak saling mendekati atau saling berpapasan. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana apabila mereka berangkat dengan waktu yang sama, sedangkan pada kesempatan ini, bagaimana apabila mereka bergerak dengan waktu yang berbeda. Oke, kalau begitu, sedikit informasi ini semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.